Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyana, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Serang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3, yaitu tentang supervisi akademik, di mana pada alur kegiatan supervisi akademik ini terdapat 3 alur, yaitu pertama pra-observasi, kedua observasi, ketiga pasca observasi. Untuk hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Bu Fitriatus Siam. Beliau adalah selaku guru kelas 1 UPT SDN Ciketuk 1 Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang. Inilah kegiatan supervisi akademik alur yang pertama, yaitu pra-observasi. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik ya, alhamdulillah. Baik Bu Fitri, sesuai dengan agenda kita kemarin bahwa besok rencananya saya akan melaksanakan supervisi di kelas Bu Fitri ya. Bagaimana Bu Fitri? Mungkin besok itu saya akan membersamai Ibu Fitri selama proses pembelajaran di kelas yang dilaksanakan di kelas Ibu ya. Bagaimana, sudah dipersiapkan sesuatunya Bu? Insya Allah sudah siap. Sudah siap ya, baik. Kalau begitu, yang pertama kira-kira yang akan Bu Fitri sampaikan ke peserta didik itu terkait tujuan pembelajarannya itu tentang apa Bu Fitri? Tujuan umum yang diharapkan pada unit 4, Aku Cinta Lingkungan Sekitar, peserta didik dapat menuliskan karakteristik sederhana yang kasat mata, real, nyata, dan konkret tentang tempat tinggalnya, rumah dan lingkungan sekitarnya. Dan tujuan khusus yang diharapkan pada unit 4 ini, Aku Cinta Lingkungan Sekitar, yaitu melalui kegiatan mengidentifikasi denah lingkungan tempat tinggal, peserta didik dapat menunjukkan sikap bersyukur terhadap anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dan melalui menganalisa video denah rumah, peserta didik dapat menyebutkan dan menuliskan bagian-bagian dari ruangan rumahnya serta cara membersihkan rumahnya. Melalui menganalisa denah rumah, peserta didik dapat mengembangkan sikap mandiri. Dan melalui menyimak cerita tentang kondisi rumah yang bersih, peserta didik dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap ruangan-ruangan rumahnya dengan menjaga kebersihan dan menjaga kerapihan dan ketertiban. Berarti di sini Bu Fitri nanti besok akan menyampaikan materi pendidikan kewarganegaraan di kelas 1 yang bertema tentang denah rumah ya, materinya ya terkait denah rumah. Baik Bu Fitri, dari tujuan pembelajaran yang tadi Ibu Fitri sampaikan, kira-kira apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Setelah menganalisis denah rumah, saya ingin mengembangkan skill, kemampuan, sikap mandiri, dan tanggung jawab peserta didik terhadap ruangan-ruangan rumahnya dengan menjaga dan menciptakan kebersihan dan ketertibannya. Saya juga ingin mengembangkan keterampilan peserta didik dalam membuat denah rumah dengan mempraktekkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, baik Bu Fitri, bagus sekali ya. Jadi di mana anak-anak nanti akan diarahkan untuk mengalami secara langsung ya, mempraktekkan bagaimana sih anak-anak tersebut dalam kehidupan sehari-hari gitu untuk menjaga kebersihan di lingkungan rumahnya ya. Baik, lalu untuk mencapainya strategi apa yang akan Ibu lakukan? Yang pertama, saya menyiapkan gambar denah rumah dan sketsa denah rumah untuk diwarnai oleh peserta didik. Sehingga peserta didik dapat bermain sambil belajar dengan kegiatan mewarnai denah rumah sekaligus menceritakan pengalaman peserta didik dalam menjaga dan menciptakan kebersihannya. Iya, seperti. Wah, di Kemudian sini masih ada. Iya. Kemudian yang kedua, saya juga meminta peserta didik untuk mengamati laci meja belajar dan lantai ruang kelas apabila ada sampah untuk dipungut dan dibuang ke tempat sampah. Ya, seperti
seperti itu ya. Bagus sekali strateginya ya Bu Fitri ya. Jadi penasaran, saya pengen cepat segera besok ya. Mungkin selain strategi tadi yang disampaikan Bu Fitri, masih ada strategi yang akan Ibu lakukan, strategi lain gitu. Mulai dari pakai metode apa, model pembelajarannya seperti apa gitu. Dalam pembelajaran ini, untuk mencapai pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran yang saya terapkan besok adalah cooperative learning. Ya, jadi mereka sudah dibagi kelompok, nanti mereka akan bekerja kelompok dan menyusun Lego kubus. Setelah peserta didik selesai menyusun Lego, saya meminta salah satu anggota kelompok untuk bercerita bagaimana cara peserta didik membersihkan rumahnya. Terus nanti ada metode diskusi. Iya. Di sini sepertinya nanti tampak keterlibatan siswa itu sangat interaktif ya. Mereka diajak berinteraksi dan mempraktikkan secara langsung ya, dengan menyusun Lego gitu ya. Mereka bisa tahu Lego itu berbentuk apa, nanti akan mereka susun seperti apa, menjadi apa, seperti itu ya Bu Fitri ya. Iya, bagus sekali ya Bu Fitri. Di sini praktiknya ada nggak Bu? Dari strategi yang akan Ibu laksanakan nanti gitu besok, apakah ada praktik yang Ibu terapkan? Ada ya? Ada praktiknya langsung menyapu, menyapu ruangan kelas. Iya. Jadi salah satu untuk menjelaskan cara menjaga kebersihan di lingkungannya ya. Baik. Dari strategi yang tadi akan Ibu laksanakan itu besok, apakah kira-kira ada kendala atau hambatan yang Ibu hadapi dari siswa ataupun dari prasarana lain misalnya Bu? Kendalanya itu yang saya hadapi nanti besok, mungkin mereka akan kesulitan dalam membuat zona rumah, karena ini pastinya membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk bisa menuntun peserta didik bisa langsung memahami materi pelajaran terkait dengan rumah itu. Yang kedua, dari peralatan, karena besok itu saya akan menggunakan media Lego untuk praktek di kelas. Saya sulit karena di sekolah belum menyediakan. Ya seperti itu ya Bu Fitri ya. Karena memang kebetulan pada tahun ini kelas 1 menggunakan kurikulum Merdeka, sehingga saya juga belum begitu paham alat atau media apa yang harus digunakan. Iya benar ya Bu Fitri ya. Jadi kendala besok yang Ibu hadapi tadi pertama ada dari siswa, butuh proses ya, butuh waktu lama. Memang benar sekali ya Bu Fitri ya, apalagi di sini Bu Fitri adalah seorang wali kelas 1 ya, dimana anak-anak kelas 1 itu perlu butuh bimbingan yang luar biasa ya, yang ekstra dari kita. Baik, lalu kira-kira dari Ibu sendiri tuh untuk mengatasi kendala tersebut, langkah apa yang akan Ibu lakukan? Langkah yang saya akan lakukan itu mengenalkan secara langsung denah ruangan yang ada di sekolah agar peserta didik belajar dari pengalaman yang mereka alami. Terkait peralatan yang atau media yang belum ada, saya akan berusaha mencari sendiri alat Lego tersebut, atau mungkin saya dapat menggunakan alternatif media atau alat yang bisa membantu saya dalam pembelajaran besok. Iya, bagus sekali ya Bu Fitri ya. Meskipun kita dihadapkan dalam satu masalah atau satu kendala, tapi kita bisa mencarikan solusi lain ya daripada masalah tersebut, sehingga kita berharap di mana pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik ya. Gitu. Tujuannya kita ke peserta didik bagaimana mereka bisa memahami pembelajaran yang kita sampaikan. Baik Bu Fitri, sebelum kita akhiri pembicaraan kita hari ini, kira-kira dari hasil penyampaian obrolan kita ini, Bu Fitri itu berharap seperti apa sih ke depannya yang ingin Ibu sampaikan gitu? Menurut saya kegiatan praobservasi ini sangat penting bagi kita. Ketika mau mengajar di kelas berarti kita harus mempersiapkan atau punya rencana, punya planning bagaimana yang dilakukan nanti pada saat pembelajaran, sehingga kita bisa dengan maksimal mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu RPP, media, atau metode pembelajaran, LKPD atau lembar penilaiannya. Selama ini saya memang jika mau mengajar di kelas itu selalu
dengan spontan, ya instan gitu, kurang persiapan yang akhirnya pembelajaran di kelas tidak maksimal. Karena kegiatan ini juga sangat membantu saya dalam mengembangkan kompetensi sehingga saya menjadi lebih kreatif dalam merancang pembelajaran sehingga berdampak kepada peserta didik. Ya, baik. Jadi alhamdulillah dari percakapan kita kali ini ada manfaat yang bisa diambil ya Bu Fitri ya. Salah satunya adalah dimana kita untuk diri Bu Fitri, untuk kita semua, salah satunya yaitu dimana kita jadi lebih persiapan ya dalam jadi ketika kita akan melaksanakan pembelajaran gitu, terlebih dahulu kita merencanakan planning pembelajaran itu seperti apa gitu ya, dan perangkat pembelajarannya dan lain-lain sebagainya. Yang kedua juga di sini kita sharing ya posisinya ya Bu Fitri, di mana kita saling mengingatkan satu sama lain gitu, salah satu alternatif agar kita bisa mengembangkan kompetensi diri juga ya, untuk kita bisa lebih kreatif, bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Alhamdulillah ya Bu Fitri ya, obrolan ini sangat mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri Bu Fitri, umumnya untuk diri saya juga gitu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Fitri. Nanti kita bertemu besok hari di kelas ya untuk melaksanakan observasi. Terima kasih sekali lagi Bu Fitri untuk bersedia saya supervisi ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum Bu Fitri. Demikian kegiatan praobservasi supervisi akademik yang tadi saya lakukan